nih jam tayang nih untuk orang waktu juga mungkin seperti apa untuk hari ini? Alhamdulillah hari ini preskon dari SCTV juga, kita juga pemain kaget karena ternyata tayangnya jadi 2 kali ya dari runnya. Tapi senang juga, jadi mungkin yang ketinggalan di subuh bisa nonton di sore. Jadi anak-anak mungkin yang belum bangun bisa nonton sore. Kita sih senang banget, ya mudah-mudahan bisa diterima sama masyarakat dengan jam tayang dan konsep kita yang baru ini. Om Megdad, ini kan Lorong Waktu ini kan film sinetron lama ya, Betul. 2006. Sempat nonton nggak sih sebelumnya? Oh, nonton. Aku nonton karena aku penggemarnya. Aku tuh dulu kalau lagi ke masjid gitu, lagi terawih atau lagi main gitu, suka pura-pura jadi Zidane gitu ke lorong waktu. Terus sekarang ditawarin jadi Zidane kayak apa ya? Kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu. Terus aku nonton lagi sih beberapa versinya lorong waktu karena ada beberapa versi kan. Aku nonton beberapa dan akhirnya diskusi sama Pak Haji. Oh oke, akhirnya kita kunci nih Zidane-nya jadi kayak gini ya. Tantangan besar menjadi Zidane besar apa? Aduh, tantangannya sebenarnya banyak banget ya karena membawakan serial legendaris yang hampir semua orang tuh punya punya ingatan memori personal value yang beda-beda karena mereka mungkin dulu nonton sama keluarganya, terus mungkin ada yang nonton sama almarhum mamanya atau papanya, jadi membawa sesuatu yang diingatan para penonton itu Zidane seperti itu, dan aku membawakan versi barunya. Aku tidak berusaha untuk menggantikan, tapi mudah-mudahan bisa melestarikan dan menjadi ajang nostalgia buat teman-teman yang mungkin sekarang udah kerja, udah punya anak, ngajakin anaknya nonton Lorong Waktu yang zaman dulu gitu. Jadi flashback gitu nggak sih, Kak? Bener, aku tuh kayak beneran jadi bawa Lorong Waktu ke dalam diri aku sendiri gitu. Inner child aku tuh kayak berteriak-teriak kayak, wah ini zaman dulu aku nonton juga sama keluarga di ruang keluarga gitu sambil lese-lesehan, sambil nunggu waktu buka. Itu jadi berasa banget sekarang vibes-nya gitu. Dan kemarin kan juga sempat nih Pak Haji sempat mengadakan kan nonton duluan nih untuk beberapa Iya. komentar nih yang fans zaman dulu nih. Mungkin gimana sih gitu melihat itu? Episode pertama ada beberapa yang nonton duluan gitu. Iya. Dan nostalgia banget. Jujur sih sebenarnya kita juga pemain agak deg-degan ya waktu pertama kali preview karena kita nggak tahu nih sebenarnya hasilnya kayak gimana. Jadi kita taunya cuma build karakter kita masuk ke dalam tokoh. Pokoknya selama 3 bulan, 4 bulan itu ya aku jadi Zidane, terus teman-teman jadi Tamara, teman-teman jadi Alvin. Ya kita menjadi itu. Jadi kita nggak tahu hasilnya setelah dijahit, setelah diedit kayak gimana. Tapi ya alhamdulillah kita tuh patokannya Pak Haji. Kalau Pak Haji udah bisa ketawa, udah bisa senyum pas preview, kita tenang, dan alhamdulillah kita melihat ekspresi itu di Pak Haji. Jadi kita sedikit lega lah para pemain. Itu aja sih kalau kita sih. Tapi gimana nih melihat komentar netizen juga udah nggak sabar juga kan untuk nonton Lorong Waktu juga, gimana sih Kak? Ya alhamdulillah sih mungkin harapan kita dengan adanya yang bisa nonton duluan, terus juga teman-teman yang pengen melihat Lorong Waktu gak sabar, mudah-mudahan tersampaikan ya apa yang kita inginkan gitu ya. Lorong Waktu ini bukan hanya sebatas hiburan, tapi juga seperti yang Pak Haji bilang, opsi tontonan anak-anak yang mulai berkurang gitu ya sekarang. Mudah-mudahan dari Indonesia sendiri yang menjadi nomor satunya gitu untuk anak-anak, dan aku juga punya tanggung jawab yang besar karena sekarang aku ada anak, jadinya mungkin ini legacy buat aku. Kalau misalnya pun nanti aku udah nggak ada sesuatu yang bisa aku sampaikan jadi karya yang abadi lah buat yang bermanfaat gitu. Nilai-nilai agama yang kamu dapat saat selama syuting dengan Pak Haji apa sih? Banyak banget ya, karena aku kan udah join sama Citra Sinema itu dari Para Pencari Tuhan. Aku bermain 3 jilid di sana, dari tokoh viral sampai sekarang jadi tokoh Zidane. Itu pun menjadi efek domino bagi karir aku sendiri karena setelah aku di Para Pencari Tuhan, banyak sekali tawaran-tawaran yang memang akhirnya aku tuh dikategorikan sebagai tokoh aktor yang religi gitu, supaya aku jadi host di suatu program acara. Itu tuh karena dari Para Pencari Tuhan. Jadi efeknya buat pribadi aku sendiri, alhamdulillah aku sudah mengenal diri aku dan seberapa jauh aku dengan Tuhan tuh aku jadi tahu sekarang. Jadi aku udah tahu batasan-batasan yang bahwa selama ini tuh aku memang kan jauh dari pesantren, jauh dari agama ya, maksudnya hanya Islam karena orang tua, karena keluarga. Dari Citra Sinema ini, dari tokoh-tokoh aku yang mainkan, dari Zidane, dari Viral, aku lebih mengenal diriku dan siapa Tuhan itu.